itu diisi di disusuri gitu, sampai dia bisa lepas. Satu pelan-pelan itu, nggak bisa cepat-cepat kerjanya ya. Nah, ini kenapa ibu pegangin, karena memang ini nggak ada uterusnya kan. Nah itu kita susurin. Nah kalau plasenta yang asli kan dia lunak. Jadi kali ini kan kita nggak bisa genggam kan, kalau itu kita bisa genggam. Bisa dikumpul ya, kita ngumpulin, kita susurin sampai dia benar-benar lepas semuanya. Jadi kalau kita yakin sudah lepas semua, nah baru kita lakukan peregangan tarik pusat lagi, kita lihat ya kan. Nah itu kita tarik. Nah ketika kalian tarik, si plasenta itu kan si janin itu kan dikelilingi oleh amnion. Nah amnion itu kan pecah. Nah amnionnya pecah itu dia lengket sama dengan plasentanya. Jadi kalian makanya harus mengeluarkan itu diputar, karena dia selaputnya tadi akan ikut. Kalau kalian tarik, putus dia. Nah, kalau misalnya ada sisa selaput amnion itu tinggal di situ, itu yang bisa bikin orang infeksi, perdarahan juga, infeksi juga. Jadi yang gue bilang kemarin itu misalnya ada dia kalau habis kelahiran itu bisa meriang begitu. Kita lihat maminya nggak masalah, ternyata dia masalahnya adalah di sisa amnionnya. Jadi mengeluarkan plasenta itu kita putar. Nah, putar gitu. Itu alasannya diputar, supaya nanti kan si lapisan itu tahu diputar ya. Jadi harus diputar. Jadi kalian nggak boleh tarik gitu. Kalau tarik dia lepas. Jadi kalau gitu dia kan jaringan elastis ya, dia ikut. Jadi makanya itu dia licin. Ya, makanya kalian nggak harus megangnya tuh. Jadi membantu persalinan itu harus kuat. Nggak boleh kita nggak. Terus jangan lupa ketika kita tarik itu kita lakukan penekanan di fundus. Dipijit. Bukan penekanan. Jadi kan kalian idealnya kan lakukan PDD. Nah itu ini ditekan, ini dicoba tarik lurus. Lalu kita lepas. Kalau dia tertarik lagi ke dalam, berarti belum lepas. Kita lepas plasenta. Nah setelah plasentanya keluar, ya setelah plasenta kita tadi keluar seperti itu, kita hitung donnya segala macam. Nah ibunya kita lakukan manajemen, kalau tidak terpadu lainnya suntikan oksitosin. Lalu kita lakukan lakukan suntikan. Kalian buka ini sebenarnya kan setting kalau misalnya dia nggak masuk dalam set steril di luar. Yang masuk dalam set steril tuh apa? Ini nggak masuk dalam set steril, di luar. Ini di luar, ini semua di luar. Yang steril itu cuma itu. Nah, ibu lupa satu lagi. Kalau seandainya tadi kita tarik, kemudian kan sebenarnya kalau ibu bersalin, itu kan kita cek apakah dia kandung kemihnya penuh kan. Nah, sebagian kalau kalian lihat video itu sebelum manual plasenta kita mengeluarkan urin. Tapi ibu skip karena kan sebenarnya ini bukan tindakan yang sendiri. Jadi dia adalah kaitan dari KPN sendiri ketika di awal. Kecuali memang kita diberikan pasien setelah itu. Jadi kayak kita itu rujukan gitu. Ya, tapi kalau kita dari awal kita nggak perlu ngeluarin urin. Tapi kalau kita udah dapat rujukan, ini udah dari bidan kita ke klinik, nah kita harus lakukan itu dulu. Kita harus lakukan cek dulu kandung kemih. Kalau kandung kemihnya penuh, maka kita lakukan pengeluaran urin. Nah, dengan kateter, boleh kateter ini, boleh kateter ini. Terserah. Kita kayak gini untuk persalinan kemarin. Bukannya yang itu bukan. Ini kateter. Kateter ini emang yang ini yang kita gunakan. Karena ini kateter persalinan. Tapi kalau ada indikasi pasiennya itu setelah kita lihat ya. Misalnya kan kita kan kalau kata ibu kan kita nggak perlu itu sebenarnya di manual plasenta, di persalinan kita butuh itu. Ini kan kita lanjutannya kan, mungkin juga kandung kemihnya penuh lagi kan, kita baru setengah jam loh, ya kan nggak penuh. Tapi kalau kita dapat rujukan maka kita keluar. Nah itu kalau misalnya kapan kita butuh ini, kalau misalnya tadi pas kalian lihat itu nggak ada batasan, kita nggak bisa ngelepasin dia. Kalau kita ngelepasin justru terjadi perdarahan hebat. Maka kita pasang kateter, lalu kita pasang infus. Karena dia siap-siap untuk darah. Itu gunanya. Kalau ibu sukanya marginal ke samping, supaya dia kita potong agak ke bawah, nanti dia bisa tembus sampai ke sakit. kasihan ibunya nanti.
Jadi kita ke sini dan itu ya kita potong kan. Kalau suaminya nemenin, Pak, yang lihat ke bawah, ke atas lihatnya.